Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 28 Dzulqa'dah 1433 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 14 Oktober 2012. Insyaallah pada pagi hari ini jam 8 sampai jam 10 kita akan membahas tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian seputar permasalahan kurban dan tanya jawab insyaallah sampai pukul 10 nanti. Bagaimana biasa menjelang musim-musim tertentu, kita selalu mengkaji amalan-amalan apa yang kita kerjakan pada musim-musim tersebut. Dan alhamdulillah pada hari ini juga ada buletinnya. Bagi yang belum mendapatkan buletin bisa nampil. Insyaallah di bagian ikhwan ada, di bagian akhwat mudah-mudahan juga ada buletin tentang kajian kita pada pagi hari ini. Walaupun nanti pembahasannya insyaallah lebih luas lagi. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah merupakan musim-musim yang baik. Karena itu keutamaannya juga amat sangat banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Demi fajar dan malam-malam yang 10. Para ahli tafsir dari kalangan sahabat dan yang setelahnya, bagaimana dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, menafsirkan malam-malam yang 10 itu adalah al-muradu biha ashru Dzulhijjah. Maksudnya adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Jadi Allah bersumpah dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Berarti ini adalah merupakan keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat nomor 28. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka berzikir menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Hari-hari yang telah ditentukan, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan ayyamul 'ashr, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita dianjurkan memperbanyak berzikir pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala melalui jalan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ma min ayyamin al-'amalu shalihu ahabbu
syawal, yakni 10 Dzulhijjah. Tiada hari-hari di mana amal soleh pada hari-hari itu lebih Allah cintai daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi amal soleh yang kita kerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu sangat dicintai Allah. Lalu para sahabat bertanya, qalu wala jihad fi sabilillah? Tidak juga jihad fi sabilillah? Maksudnya, wahai Rasulullah, lebih utama mana amal soleh yang kita kerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan jihad perang di jalan Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wala jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika bi syai'." Tidak juga jihad fi sabilillah kecuali orang yang keluar dengan dirinya dan hartanya kemudian tidak kembali dengan suatu apapun. Jadi artinya jihad fi sabilillah keutamaannya kalah dengan amal soleh yang kita kerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kecuali orang pergi jihad membawa hartanya, dia terbunuh di sana, hartanya diambil musuh. Kalau ada seperti ini, baru ini lebih afdal. Kalau tidak ada seperti ini, maka masih lebih afdal amal soleh yang kita kerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian juga sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu 'indallah." Tiadalah hari-hari yang lebih agung di sisi Allah. Wala ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Dan tidak juga amal yang lebih Allah cintai pada hari-hari itu melebihi hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi hari-hari ini 10 hari pertama Dzulhijjah adalah merupakan hari-hari paling agung di sisi Allah. Amal soleh yang kita kerjakan di dalamnya sangat dicintai Allah. Fa'aktiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu tahlil, takbir dan tahmid. Maksudnya adalah takbiran. Nanti ada penjelasan tentang masalah takbiran pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian juga di antara keutamaannya pula Sa'id bin Jubair. Beliau yang meriwayatkan hadis, di situ tertulis poin nomor 2. Yang benar poin nomor 3. Jadi kalau ada yang punya buletin dirubah ya. Sa'id bin Jubair, perawi hadis Ibnu Abbas di poin nomor 3. Karena hadis Ibnu Abbas itu poinnya nomor 3. Nomor 2 ayat Al-Qur'an. Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, kana idza dakhalatil 'ashru ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yaqiru 'alaih. Beliau kalau sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah bersungguh-sungguh dalam beribadah dan beramal soleh sampai-sampai tidak kuasa lagi untuk melaksanakannya. Dan beliau yang meriwayatkan hadisnya tahu keutamaannya. Kalau sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, amalnya luar biasa. Sampai-sampai sudah maksimal, ditambah lagi tidak bisa. Maksimal seakan-akan amalannya. Kemudian juga para ulama mengadakan pembahasan lebih afdal mana 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, afdalan mana? Karena kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan dibicarakan di mana-mana, di mimbar-mimbar, semuanya tahu keutamaannya. Tapi kalau 10 hari pertama Dzulhijjah yang membicarakan jarang, kurang disosialisasikan. Para ulama sampai pada kesimpulan ayyamu 'ashr Dzulhijjah afdhalul ayyam wa
10 hari terakhir Ramadan yang lebih afdal adalah malam-malamnya, karena ada malam Lailatul Qadar. Afdalnya sama, cuma yang ini lebih afdal siangnya, yang ini lebih afdal malamnya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala berusaha membahas, mencari tahu kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah demikian afdal. Beliau sampai pada kesimpulan, walladzi yadhhar anna as-sababa fi imtiyazi 'ashr Dzulhijjah limakani ijtima'i ummahatil ibadati fi wa hiya as-salatu was-siyamu was-sadaqatu wal-hajj wa la yahti dzalika bi ghairihi. Kata beliau, yang tampak kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu diistimewakan, karena terkumpul di dalamnya ibadah-ibadah inti. Ibadah inti, yang mana ibadah-ibadah tersebut tidak terkumpul di dalam hari-hari lain selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu sholat, maksudnya adalah sholat Id tanggal 10, siam, puasa, maksudnya adalah puasa 9 hari atau puasa minimal hari Arafah. Kemudian sedekah, maksudnya adalah kurban. Kemudian haji. Jadi rukun Islam semuanya ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan tidak ada pada hari-hari yang lain. Itu di antara keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan masih banyak sebenarnya yang lainnya, tapi itu insya Allah sudah cukup. Kemudian karena ini adalah musim yang baik, musim-musim yang baik, musim-musim ibadah, musim-musim amal soleh, kira-kira apa wadhaif, apa amalan yang kita kerjakan? Amalan yang kita kerjakan yang disyariatkan adalah yang pertama-tama adabul haji wal umrah, melaksanakan haji dan umrah. Kalau bisa haji, berangkat haji, tamattu sekaligus dengan umrahnya. Yang mana haji ini wajib seumur sekali bagi orang yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi Allah mewajibkan haji manusia yang mampu. Yang mampu, maksudnya mampu itu memiliki azad warrahilah, ada bekal, ada kendaraan, ada ongkos naik haji, sehat bisa berangkat haji. Karena itu haji ini, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kalau belum mampu jangan memaksa-maksakan diri. Tidak perlu sampai hutang untuk haji. Ya, orang lagi marak haji dengan dana talangan, berarti kan haji utang. Jangankan haji utang, orang yang mau haji saja kalau punya utang diajarkan melunasi utangnya, supaya dia berangkat dan punya tanggungan. Dan berbahagialah orang-orang yang haji kalau mereka benar-benar hajinya itu sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau hajinya itu benar-benar ikhlas, maka hajinya itu akan menjadikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man hajja hadzal baita falam yarfud wa lam yafsuq raja'a kama waladat ummuh. Barang siapa haji ke Baitullah tidak melakukan perbuatan rafah yang jorok-jorok, tidak melakukan perbuatan kefasikan, maka pulang dari haji seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah, seperti bayi lagi terlahir kembali. Jadi orang itu dikatakan terlahir kembali, itu adalah orang yang dosanya diampuni Allah, orang yang taubatan nasuha. Itu seakan-akan terlahir kembali karena dia bersih dari dosanya. Lahir, bayi lahir bersih dari dosa. Demikian pula orang yang taubatan nasuha, bersih dari dosa, terlahir kembali.
Kemudian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al jannah." Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Haji yang mabrur, para ulama mengatakan ada kriterianya. Kriterianya adalah ikhlas karena Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kriteria yang kedua adalah sesuai dengan manasik hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khudhu anni manasikakum. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu uang yang dipakai adalah uang yang halal. Kemudian yang keempat dari kata-kata mabrur albir, banyak berbuat kebaikan. Jadi banyak berbuat kebaikan. Haji dan umroh. Tapi haji dan umroh itu berat. Ya, sudah keluar harta, tenaga, pikiran. Jadi korbannya banyak. Korban harta, tenaga, pikiran, waktu, semacam-macam. Apalagi orang yang tidak biasa bepergian, haji itu berat. Karena itu ketika mengucapkan talbiyah, maka kita hayati, kita resapi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Engkau panggil aku ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Aku rela mengorbankan harta, aku rela mengorbankan ya tenaga, pikiran, waktu, semuanya aku korbankan ya Allah demi memenuhi panggilanmu. Karena itu mudah-mudahan jamaah haji semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga, mereka diberi keselamatan lahir batin mulai berangkat sampai pulang, dan mudah-mudahan haji mereka menjadi haji yang mabrur, yang mana tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Dan tanda orang yang hajinya mabrur adalah pulang dari haji menjadi lebih baik keadaannya dari sebelumnya. Hubungannya dengan Allah lebih baik, hubungannya dengan manusia juga lebih baik lagi. Kemudian di antara amalannya pula adalah, saya tidak urut ya, saya bacakan tidak urut dari buku yang ada, dari buletin yang ada. Di antara amalannya adalah sholat. Maksudnya sholat di sini, mari kita perbaiki sholat wajib kita dulu. Sebelum kita berbicara tentang sholat sunnah, mari kita perbaiki yang wajib dulu. Sholat 5 waktu kita: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat wajib kita perbaiki. Apakah kita sudah sholat tepat waktu? Apakah kita sudah sholat dengan khusyuk? Apakah rukun-rukunnya, tata cara sholatnya, sifat sholatnya seperti sifat sholat Nabi Muhammad SAW? Ataukah kita bermalas-malasan dalam bersolat? Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun." Celakalah orang yang sholat yang lalai dari sholatnya. Lalai dari sholatnya, tidak khusyuk, waktunya tidak benar, sifat sholatnya juga tidak benar. Yang mana sekarang sholat ini terus terang aja, berbahagialah antum semuanya kalau dimudahkan oleh Allah mengerjakan sholat. Karena orang yang tidak dimudahkan oleh Allah, sholat itu adalah berat. Sholat itu berat. Apalagi orang lagi harus pergi ke masjid, kalau nggak dimudahkan oleh Allah, berat. Apalagi sholat subuh. Sholat subuh berjamaah di masjid, berat atau tidak? Kalau tidak dimudahkan oleh Allah, terasa berat. Kalau dimudahkan oleh Allah, terasa ringan, enak, nikmat. Kalau tidak dimudahkan, berat. Ada orang yang rajin melakukan fitness, angkat berat, ya, besi 10 kilo, 20 kilo, 100 kilo diangkat, angkat berat, angkat besi. Tapi sholat subuh tidak mampu. Bagaimana ini? Angkat berat mampu, sholat subuh keberatan. Sholat subuh dengan angkat berat lebih berat mana? Ya, karena itu kita mohon kepada Allah dimudahkan
mengerjakan sholat yang wajib dengan baik. Subuh kita baik. Baik itu kriterianya 3. Karena itu orang yang lalai dari sholat itu kriterianya 3, lalai itu. Jadi baiknya sholat 3, lalai juga 3, balikannya. Orang yang lalai dari sholatnya itu pertama-tama waktunya tidak benar. Waktunya diundur-undurkan. Subuh menjelang matahari terbit atau bahkan setelah matahari terbit dan seterusnya. Zuhur menjelang asar, asar menjelang maghrib, maghrib menjelang isya. Isyanya juga dikerjakan pada waktu menjelang subuh. Kemudian yang kedua, kriteria orang yang lalai dari sholatnya itu adalah tidak khusyuk. Nah ini khusyuk ini juga berat. Kalau kita tidak dimudahkan oleh Allah, khusyuk itu berat. Begitu kita masuk dalam sholat, pikiran kita melayang ke sana kemari, pikirannya melayang. Kemudian yang ketiga kriterianya adalah tata cara sholatnya, ya, rukuknya, sujudnya, rukunnya, wajibnya, sunnahnya yang benar, tidak cepet-cepetan. Jangan sampai kita menjadi orang yang sholat di depannya orang, masya Allah khusyuknya bukan main, sampai tangannya nempel ke lehernya lagi khusyuknya, ya, karena di depannya orang. Tapi kalau sholatnya sendiri di rumah tidak ada orang, masya Allah cepatnya bukan main, ya, ekspres, sholatnya ekspres. Jadi itu kriterianya. Karena Rasulullah SAW pernah melihat orang yang sholat cepet-cepetan. Kata Rasulullah SAW, aswaqus sariqah alladhi yasriqu min salatihi. Pencuri yang paling buruk adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya. Bagaimana mencuri di dalam sholatnya itu? La yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Yang kuru kama yang kuru lurah, mematuk seperti burung gagak, mematuk cepet-cepetan. Itu mencuri dalam sholat, cepet-cepetan. Jadi tidak tumaninah. Kemudian beliau pernah melihat orang sholatnya seperti itu. Beliau mengatakan, la mata ala hadza mata ala ghairi billah. Kalau dia mati sholatnya seperti ini, maka dia matinya di luar ajaran Islam. Padahal sholatnya, sholat matinya di luar Islam. Itu sholat celaka, karena sholatnya nggak benar. Bagaimana pula dengan orang yang tidak sholat? Nah ini yang penting, yang wajib dulu kita perbaiki, baru kemudian kita tambah dengan yang sunnah-sunnah. Kalau mau nambah sholat sunnah paling afdal itu apa? Sholat malam. Afdalus sholati ba'dal maktubati sholatul lail. Sholat yang paling afdal setelah sholat wajib adalah sholat malam. Termasuk di dalamnya ada sholat witir. Witir minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat. Kemudian kalau kita mau nambah, kita tambah dengan sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Kalau kita mau nambah, kita tambah dengan sholat duha. Sholat duha dan sholat-sholat sunnah yang lainnya, sholat sunnah wudu, tahiyatul masjid dan seterusnya. Yang penting pokoknya terutama zaman sekarang ini, yang wajib dulu kita perbaiki. Yang wajib, kita sudah bisa mengerjakan yang wajib dengan baik dan benar sudah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga sholat duha dan seterusnya. Selanjutnya di antara amalan-amalan yang disyariatkan kita kerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah puasa. Puasanya ada 2 macam. Ada puasa yang paling afdal 1 hari saja, itu puasa Arafah. Yang mana Rasulullah Muhammad SAW ketika menjelaskan tentang puasa Arafah, beliau mengatakan, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Aku berharap kepada Allah puasa Arafah bisa menghapus dosa 2 tahun. Ya, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Hadits riwayat Muslim. Subhanallah. Jadi puasa 1 hari bisa menghapus dosa 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun
yang akan datang. Allahu Akbar. Tapi puasanya puasa yang benar. Di samping menjaga diri dari pembatal-pembatal puasa, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga mulutnya, menjaga tangannya, kakinya, sampai juga menjaga hatinya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, orang puasa satu hari di jalan Allah, maka Allah menjauhkan dia dari api neraka seperti syarat 70 tahun. Ya, 70 khariban, 70 tahun. Kemudian di samping kita puasa Arafah, hanya saja puasa Arafah itu kita kerjakan mengikuti jamaah haji. Karena biasa ya, ini sesuatu yang biasa. Di Indonesia selalu ada beda pendapat. Ke Idul Fitri, ke Idul Adha, ribut terus gak mari-mari. Karena itu kita tidak usah ikut ribut-ribut. Sudah kita ikuti yang kita yakini saja. Kalau kami yakin puasa Arafah itu dikerjakan ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Walaupun di Indonesia masih tanggal 8. Karena dalam urusan haji ini kiblat kita adalah jamaah haji. Jadi kiblat kita jamaah haji, bukan Arab Saudi ya, jamaah haji. Karena kebetulan di Arab Saudi ya namanya Arab Saudi. Tapi sebenarnya kita ikuti orang haji. Jadi puasa Arafah dikerjakan ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Walaupun kita selesai 4 jam tidak apa-apa. Lebih cepat kita 4 jam tidak masalah. Karena harinya sama. Dan kita juga masih mendapatkan bagian daripada wukuf di Arafah. Karena kalau kita puasanya itu besoknya, mengikuti Indonesia tanggal 9 yang besoknya, ya sudah bukan Arafah lagi. Kalau bagian sedikit pun daripada hari Arafah. Walaupun sholat idnya para ulama tetap menganjurkan bersama dengan masyarakat umum, bareng-bareng dengan masyarakat, dengan pemerintah dampaknya, demi menjaga kekompakan karena ini tampak syiarnya. Jangan sampai sholat idnya itu 2 kali. Kelompok ini hari ini, pemerintah hari ini, nanti kita timbul perpecahan. Yang penting puasanya Arafahnya itu, puasa Arafahnya ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Sholat idnya ikut pemerintah dan menyembelih hewannya pun setelah sholat id. Ya. Walaupun hitungannya kita ikuti orang haji ya, hitungan tanggalnya ikuti orang haji. Kalau kita lihat tanggalan di Indonesia, Dzulqa'dah sampai tanggal 30. Hari ini tanggal 28. Berarti kalau menurut tanggalan Indonesia, 1 Dzulhijjah itu dimulai hari Rabu nanti. Hari Rabu tanggal 17. Kalau menurut Indonesia. Tapi kita mengikuti orang haji, kita tunggu pengumuman dari sana nanti. Karena di samping puasa Arafah, kita juga dianjurkan puasa 9 hari. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh istri Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Hafsah radhiyallahu taala anha. Dan perawinya adalah Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjah. Bahwasanya Rasulullah SAW itu puasa pada 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. 9 hari. Kalau kita mampu, kita diberi sehat, bersyukurlah kepada Allah kalau kita diberi sehat, bisa puasa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan tentang puasa 9 hari itu, innahu mustahabun istihbaban syadidan, sangat dianjurkan. Jadi maksudnya puasa 10 hari pertama Dzulhijjah, maksudnya adalah puasa 9 hari. Nah, tanggal 10 tidak boleh puasa, tanggal 10 adalah Idul Adha, tidak boleh puasa. Tanggal 10, 11, 12, 13 dilarang puasa. Jadi intinya kita mau perbanyak puasa, mau 9 hari boleh, mau 8 hari boleh, 5 hari boleh, 4 hari boleh, 2 hari boleh, minimal 1 hari, yaitu puasa hari Arafah, minimal 1 hari. Kemudian di antara amalannya pula adalah sebagaimana hadis yang telah disebutkan riwayat Ibnu Umar tadi, wa akthiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid, maka perbanyaklah pada hari-hari itu takbir, tahlil dan tahmid, maksudnya adalah takbiran. Itu kita takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir pertamanya boleh 3, boleh 2, semuanya ada riwayatnya. Ini sunnah ya. Para ulama mengatakan waktunya takbiran ada 2 macam. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Kalau mutlak itu kita kerjakan sepanjang waktu, mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik. Jadi berapa hari itu? 13 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 13 matahari terbenam. Ya takbiran terus. Kita di jalan takbiran, di kantor, di pasar, di kampus, di mana-mana tempat kerja takbiran. Sebagaimana sahabat Ibnu Umar dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, kalau sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah pergi ke pasar, takbiran di pasar. Supaya orang-orang pasar memahami keutamaan takbiran dan mereka ikut takbiran juga. Ya. Jadi nggak ada waktunya, bukan selesai sholat, tapi umum. Jadi pagi, siang, sore, malam takbiran terus. Ini sunnah, dan ini sunnah yang telah ditinggalkan. Karena itu kalau kita menghidupkan sunnah ini, maka keutamaannya amat sangat besar. Takbiran, nggak usah keras-keras, yang penting kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian takbiran yang kedua adalah takbir muqayyad, takbiran yang terikat oleh waktu sholat. Tiap-tiap selesai sholat fardu, ba'da subuh takbiran, ba'da zuhur takbiran, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya. Dan ini dimulai min subhi yaumi Arafah ila al-maghribi min akhir ayyam at-tasyrik ila al-'asr min akhir ayyam at-tasyrik. Jadi mulai dari subuh hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, pokok jamaah haji wukuf di Arafah. Habis subuh kita takbiran, pada zuhur takbiran terus. Tanggal 9 takbiran, 10 takbiran, 11 takbiran, 12 takbiran, 13 takbiran sampai sholat asar. Selesai sholat asar tanggal 13, habis takbirannya. Itu yang muqayyad, terikat oleh waktu sholat. Walaupun yang mutlak tetap berjalan, takbiran terus, pagi, siang, sore, malam tetap takbiran. Ditambahi lagi dengan takbir muqayyad. Jadi tanggal 1 sampai 8 takbirnya cuma satu macam, takbir yang mutlak saja. Tanggal 9 sampai tanggal 13 takbirannya ada 2 macam, yang mutlak dan yang muqayyad. Yang terikat oleh waktu sholat dan yang tidak terikat oleh waktu sholat. Jelas dan keterangannya? Jelas ya? Kalau jelas alhamdulillah. Jadi ini sunnah yang sudah ditinggalkan orang. Kalau kita menghidupkan itu keutamaannya luar biasa. Menghidupkan sunnah ya, jangan malu. Nah kadang kita nanti mau takbiran malu, tidak enak sama orang. Tidak ada orang takbiran, kalau saya takbiran tidak apa-apa. Ini menghidupkan sunnah. Karena kebanyakan orang mungkin tidak memahami keutamaan takbiran pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Karena di kita yang ada hanya takbir muqayyad saja, yang mutlak tidak ada, jarang diamalkan. Padahal ada haditsnya, ada riwayatnya, ada contohnya, ada ucapan para ulama, ada ya. Jadi kita kerjakan. Sekali lagi semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak dimudahkan berat. Apapun yang kita kerjakan kalau tidak dimudahkan oleh Allah terasa berat. Harapan kita adalah kita selalu mendapat kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara amalannya juga adalah berkurban. Dan nanti insya Allah kita akan membahas masalah kurban ini banyak lebar. Kemudian juga di antara amalannya pula adalah taubatan nasuha. Dosa kita ini banyak, maka kita perlu selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu dalam satu hari selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kurang daripada 100 kali istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, taubatan nasuha. Karena dosa kita ini banyak. Kalau kita melihat para salafus saleh, kita ini malu. Kalau kita lihat ya para salafus saleh, kita ini malu. Salafus saleh dulu ibadahnya luar biasa. Benar-benar mereka mengabdi kepada Allah. Benar-benar mereka mempraktekkan agama. Mereka dengar, mereka praktekkan, mereka amalkan. Luar
begitu mereka masih takut kepada Allah, amalnya tidak diterima oleh Allah. Bagaimana dengan kita? Amal soleh kita ala kadarnya, asal-asalan. Sudah seperti itu, kita banyak melakukan perbuatan dosa. Sudah begitu, kita tidak punya perasaan takut, tidak ada takut, berani kita. Allahu Akbar. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Kita akan membahas seputar permasalahan kurban. Dan nanti pertanyaannya boleh dikirimkan ke SMS saya ya, ke HP saya boleh lewat SMS. Nomornya 0816 429 6227. 0816 429 6227. Penjelasan mengenai hukum-hukum kurban ini saya ambil dari bukunya guru kami Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala yang berjudul Talkhisu Kitab Ahkamil Udhiyah wa Zakat. Ringkasan kitab hukum-hukum kurban dan penyembelihan. Ini sudah ada terjemahannya. Ada terjemahannya, bagus terjemahannya. Judulnya itu apa, seputar kurban atau apa? Kurang ingat saya judul terjemahannya. Penerbitnya insya Allah kalau saya tidak salah Atibian. Jadi terjemahannya buku ini ada dan bagus sekali. Sebelum saya terangkan dari buku ini, kemudian ada ralat lagi di buletinnya. Itu bahasa Arabnya itu ada beberapa kesalahan ya. Di antaranya yang ada di halaman 2 itu ayatnya salah, dicoret aja ayatnya itu. Yang benar itu fasholli li rabbika wanhar. Itu salah ayatnya, itu dicoret aja. Terjemahannya benar, cuman teks Arabnya mungkin yang bertugas kemarin itu apa namanya, masalah editnya agak kesulitan bahasa Arab. Jadi ayatnya dicoret aja. Itu yang benar, fasholli li rabbika wanhar. Pokoknya kalau ada bahasa Arabnya yang salah dicoret aja. Karena mungkin kesulitan, jadi fontnya font Arab. Beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang definisi kurban. Kata beliau tentang definisinya adalah al-udhiyatu ma yadhbahu min bahimatil an'am ayyam 'idil adha bisababil 'id taqarruban ila Allah 'azza wa jalla. Udhiyah atau kurban itu adalah hewan ternak yang disembelih pada hari-hari Idul Adha, karena adanya Idul Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hewan ternak, maksudnya hewan ternak itu adalah unta, sapi, dan kambing. Kemudian disembelihnya pada hari-hari Idul Adha. Maksudnya adalah tanggal 10 Idul Adha dengan hari tasyrik 11, 12, 13 untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita persembahkan rohnya hewan ini kepada Allah. Dan ini termasuk syiar-syiar Islam yang disyariatkan menurut Al-Qur'an, menurut Sunnah, dan menurut ijma'ul muslimin, konsensus kesepakatan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Allah juga berfirman di dalam surat Al-An'am, "Fasholli li rabbika wanhar." Surat apa itu? Surat apa? Al-Kautsar. Mereka tahu ya benar-benar. Iya, telung ayat karo. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 162 163, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, di itu ke awal ya. Di sini ke awal, saya lihat dulu di Al-Qur'annya.
Al-An'am 162, 163. Ya, betul. Wa awalul muslimin. Jadi catakannya betul. Katakanlah sesungguhnya salatku, kurbanku, hidupku dan matiku untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya. Dengan itulah aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang bersegera dalam berislam, dalam pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surat Al-Hajj ayat nomor 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Tiap-tiap umat Allah selalu mensyariatkan kurban, yaitu hewan ternak yang disembelih dengan menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ini adalah dalil-dalil dari Al-Quran tentang kurban. Kemudian juga di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu kurban bikabsyaini amlahaini, kurban 2 ekor kambing jenis domba yang bagus. Nanti diterangkan sifat kambingnya. Jadi Rasulullah SAW kalau kurban itu 2 ekor kambing, yang satu untuk beliau dan keluarganya, yang satu untuk umatnya. Itu diantara bentuk kasih sayangnya Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian juga disebutkan di dalam hadits yang lain bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang oleh Allah diberi kelapangan rezeki kemudian dia tidak berkurban, maka jangan mendekati musalla kami. Ini sebagian ulama menyatakan sanadnya adalah sahih. Jadi orang yang punya kelapangan harta tidak berkurban, jangan mendekati musalla kami. Ancaman keras, ancamannya sangat keras. Ya, punya harta tidak berkurban, sudah jangan dekat-dekat masjid, menjauh saja. Bahasa kasarnya lagi, sopo sing duwe-duwe digawe kurban tapi gak kurban, nyingkrio, ojo nyedek masjid, kasarin bahasa Malang itu. Sopo sing duwe-duwe cukup tapi gak kurban, ojo cedek-cedek masjid, nyingkrio sing adomo. Ini ancaman ya, ancaman yang keras. Jadi kurban bukan seumur sekali, tapi kurban itu adalah tiap tahun. Karena ada sebagian masyarakat yang paham seakan-akan kurban itu seumur sekali. Tidak, kurban itu setiap tahun. Jadi tiap tahun kita berkurban. Yang penting kita mampu tiap tahun kita kurban. Walaupun hukumnya menurut pendapat yang benar, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Ini menurut jumhur ulama, sunnah yang sangat ditekankan. Artinya kalau kita mampu tercela, ya, ketika kurban alasannya gak duit. Tapi lihat toko HP, masya Allah, BlackBerry paling anyar. Begitu keluar HP terbaru, dia langsung beli. Karena sekarang ini toko yang paling ramai toko HP. Ono HP, ada HP terbaru keluar, cepat-cepat beli. Tapi kalau untuk kurban alasannya gak punya uang. Untuk beli ini, beli itu bisa semua. Tapi kalau untuk kurban alasannya gak punya uang, gak benar. Jadi kurban ini setiap tahun, ini sunnahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling-paling berapa sih harganya hewan kurban? Mungkin standarnya katakanlah sekitar 1 juta, standar, kurang lebih lah, kurang lebih. Ya. Jadi kalau kita punya uang lebih untuk bisa beli hewan kurban, beli hewan kurban. Bahkan para ulama mengatakan wadhul udhiyati afdal min as-sadaqati bi thamaniha. Menyembelih hewan kurban lebih afdal daripada sedekah dengan uang senilai itu. Jadi ada yang tanya, afdal mana antara kurban dengan bantu fakir miskin sedekah? Maka jawabannya yang afdal adalah kurban. Karena sekarang ini waktunya kurban, disyaratkan kurban syiar. Sementara sedekah waktunya itu bebas kapan saja bisa.
Jadi sedekah juga tidak tampak syiar Islam, nggak tampak, nggak kelihatan syiarnya. Kalau kurban kelihatan syiarnya. Jadi yang afdal pada waktu Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban, lebih afdal daripada sedekah uang senilai itu. Demikian menurut para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Syaratnya hewan kurban. Ada beberapa persyaratan hewan kurban. Di antara persyaratan itu adalah antakuna min bahimatil an'am. Hewan yang dikurbankan adalah hewan ternak. Yang dimaksud hewan ternak adalah al-ibil wal baqar wal ghanam. Onta, sapi dan kambing. Onta, sapi dan kambing. Baik kambing jenis domba atau kambing jenis biasa. Apakah boleh kurban lembu? Lembu boleh apa tidak lembu? Para ulama mengatakan lembu itu satu jenis dengan sapi, jadi tidak apa-apa. Al-jawamis, al-jamus, ya, lembu itu sejenis sapi, dan tidak apa-apa. Kurban lembu itu tidak apa-apa, karena lembu itu sejenis dengan sapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 34, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Jadi Allah menyebutkan kurban itu adalah bahimatul an'am, hewan ternak yang telah disebutkan tadi. Ya, onta, sapi dan kambing. Jadi kurban ayam boleh apa tidak? Kurban telur itu boleh kalau hari Jumat saja. Selain Jumat tidak boleh. Karena Jumatan itu kan kita yang datang ke masjid pada jam pertama seakan-akan kurban seekor onta. Pada jam kedua seakan-akan kurban seekor sapi. Jam ketiga seakan-akan kurban seekor kambing. Jam keempat seakan-akan kurban seekor ayam. Jam kelima seakan-akan kurban sebutir telur. Kalau sudah khotib naik mimbar, maka malaikat yang berada di pintu masjid menutup buku catatannya. Mereka hadir mendengarkan khutbatul Jumat. Sehingga orang yang datang ketika khotib sudah di atas mimbar tidak tercatat. Kemudian waktu-waktu tadi jam pertama, jam kedua, jam ketiga, sampai jam kelima, hitungannya itu kapan? Ada yang berpendapat hitungannya mulai subuh, sebagian berpendapat hitungannya mulai matahari terbit. Jadi sebagian ulama merojekkan hitungannya mulai matahari terbit. Jadi kalau mulai matahari terbit, berarti kalau kita ingin kurban onta itu berangkat Jumatan jam 6 pagi. Ya, kemudian dihitung aja. Jadi antara matahari terbit sampai Jumatan dihitung dibagi 5. Lah kalau kita selama ini berangkat jam berapa? Jam 11, setengah 11. Berarti kita ini rajin kurban telur. Kita belum pernah kurban. Jangankan jangankan onta, ayam saja jarang kita. Mungkin nggak pernah. Karena biasanya kita kalau Jumatan jam berapa? Paling-paling setengah 11, paling jam 11, paling menjelang ada. Ya hanya dapat kurban telur saja. Subhanallah. Karena sekarang kalau orang berangkat Jumatan jam 6, masyarakat ribut. Lapo berangkat jam ini, masjidnya sik tutup, kalau ada penggawean, ini stres ini berarti. Masyarakat gitu kan, ini stres ini berarti. Jadi orang ahli ibadah dianggap stres, model. Jadi kurban itu ya. Kemudian berikutnya lagi persyaratan hewan kurban adalah antabluwa as-sinnal mahdud syar'an. Setelah mencapai usia yang telah ditentukan oleh syariat. Jadi umurnya juga diatur. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tadbahu illa musinnah. Jangan kamu sembelih kecuali yang telah mencapai umurnya. Kalau bahasa gampangnya sudah poel. Jadi poel itu giginya sudah tanggal, sudah ganti gigi. Kemudian para ulama juga menentukan umur. Kalau kita kesulitan, ya, pakai umur. Kalau onta umurnya itu minimal 5 tahun. Kalau sapi umurnya minimal 2 tahun.
kambing biasa minimal umurnya setahun. Kalau kambing jenis domba yang gemuk 6 bulan boleh. Jadi jenis domba yang gemuk 6 bulan nggak apa-apa. Di sini insya Allah sudah ada keterangannya. Kemudian juga di antara persyaratannya pula hewan tersebut terbebas daripada cacat. Bahkan ada 4 jenis cacat yang menjadikan hewan kurban itu tidak sah untuk kurban. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, arba'an. Ya, jadi ada 4 jenis cacat yang menjadikan tidak sah untuk kurban. Al-arja al-bayyin dhul'uha, wal-'awra al-bayyin 'awraha, wal-maridah al-bayyin maraduha, wal-'ajfa allati la tumki. Ada beberapa redaksi ya, intinya sama. Di antaranya adalah yang pincang, yang jelas-jelas pincangnya. Jadi kalau jalan hewannya itu pincang, itu tidak sah untuk kurban. Kemudian yang buta, yang jelas-jelas kebutaannya. Kemudian yang sakit, yang jelas tampak hewan itu sakit ya. Kemudian yang kurus sekali, sehingga tidak ada sum-sumnya, jadi kurus sekali, tidak sah. Untuk kurban tidak sah. Kemudian di antara persyaratannya pula adalah an yudhha biha fil waqtil mahdud syar'an. Hendaklah kurbannya itu disembelih pada waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Itu waktunya min ba'di sholatil 'id yauman nahar ila ghurubisy syams min akhiri yaumin min ayyamit tasyrik. Waktunya semenjak setelah sholat Idul Adha sampai matahari terbenam akhir hari tasyrik. Semenjak selesai sholat Idul Adha sampai tanggal 13 Dzulhijjah matahari terbenam. Karena pada waktu haji ini kita ngikuti orang-orang haji, berarti hitungannya hari-hari pun ngikuti mereka. Kalau ngikuti hitungannya Indonesia, boleh jadi di Indonesia masih tanggal 12 Dzulhijjah. Sementara kalau kita ikut orang haji sudah tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi usahakan jangan sampai lebih daripada tanggalnya orang-orang haji itu. Kita ngikuti mereka, lebih aman, lebih selamat ya. Jadi ada waktu 4 hari menyembelihnya. Tapi mulainya sebaiknya setelah sholat Id saja supaya kompak, jangan mendahului. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla as-salati fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahlihi wa laysa min an-nusuki fi syai'." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat Idul Adha, maka itu daging biasa yang dipersembahkan untuk keluarganya, bukan termasuk kurban sedikit pun. Jadi setelah salat Id. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ayyamit tasyrik dhabhun." Semua hari-hari tasyrik adalah hari penyembelihan. Di tanggal 10, 11, 12, 13. Pembahasan yang berikutnya lagi adalah hewan yang afdal untuk dijadikan kurban, jenisnya atau sifatnya yang afdal. Dari sisi jenis yang afdal, pertama-tama adalah al-ibil, 1 onta untuk 1 orang, itu paling afdal. Yang kedua, tumal baqar, 1 sapi untuk 1 orang. Yang ketiga, tumal dhahan, yang ketiga adalah kambing jenis domba, 1 orang tentu saja. Kemudian yang keempat, tumal ma'iz, kambing jenis biasa. Kemudian yang kelima, tumal sub'ul badana, kemudian 1 ekor onta untuk 7 orang. Kemudian yang terakhir, tumal sab'ul baqarah, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Itu urut-urutannya. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau ada 7 orang kurban seekor sapi, ya, dengan 7 orang kurban 7 ekor kambing, afdalan mana? Yang afdal adalah 7 orang kurban 7 ekor kambing. Walaupun mungkin sapi harganya lebih mahal, 1 ekor sapi mungkin 10 juta, 1 kambing katakanlah 1 jutaan. Berarti 7 kambing cuma 7 juta. Maka 7 orang ini 10 juta. Afdalan kambing menurut para ulama. Ini kita bicara afdal ya, walaupun boleh-boleh saja mau kurban sapi, kambing semuanya boleh.
Kemudian yang afdal dari sini sifatnya. Sifatnya yang afdal adalah al-asmanu, al-aktsaru lahman, al-akmalu khilqatan, al-aktsaru mandharan. Yang gemuk, yang banyak dagingnya, yang bagus rupanya dan enak dipandang. Subhanallah. Jadi gemuk, dagingnya banyak, bagus bentuknya, dipandang menyenangkan. Ini biasanya kambing Garut. Kambing Garut itu gitu-gitu, bagus-bagus ya, seperti kambingnya Nabi. Jadi domba putih-putih, matanya itu dan ujung-ujung kaki serta tangannya itu hitam, ada tanduknya. Persis seperti hewan yang dipergunakan Nabi untuk kurban. Nabi kalau kurban kambingnya kambing seperti itu. Jadi domba warnanya putih, kemudian di matanya seperti ada celaknya itu hitam, berjada sifatnya. Lalu ujung tangan dan ujung kakinya itu hitam dan ada tanduknya. Itu yang afdal. Tapi harganya mahal itu. Kalau kita beli kira-kira berapa? Kambing model gitu. Ya sampai 5 juta, sampai 10 juta. Itu yang afdal kalau kita mau afdalan. Jadi kita pilih yang terbaik, kita korbankan, kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, inilah yang terbaik saya persembahkan untuk Engkau. Subhanallah. Kemudian berikutnya lagi yang makruh. Yang makruh itu yang dibenci walaupun sah. Yaitu ada beberapa sifat, diantaranya adalah al-'adba, al-muqabalah, al-mudabarah dan seterusnya. Yaitu yang cacat di telinganya, baik telinganya itu terpotong separuh atau telinganya itu sobek, yaitu makruh. Atau juga yang pokoknya cacat di bagian telinga ya, jadi telinganya sobek atau telinganya itu potong separuh. Kemudian juga yang tanduknya itu terpotong baik separuh ataupun lebih, itu semuanya makruh walaupun tetap sah. Karena sering kejadian kambing saling tanduk-tandukan sehingga cacat, sehingga tanduknya itu putus, itu sah tapi makruh. Kemudian selanjutnya tentang kurban itu untuk siapa saja. Tidak ada perbedaan dari para ulama, beda pendapat bahwasanya satu ekor kambing untuk satu orang saja, namun juga ikut mendapatkan ganjarannya itu semua keluarganya dan siapapun yang dia inginkan daripada kaum muslimin. Tujzi'ul udhiyatul wahidatu minal ghanami minar rajuli wa ahlihi wa ahli baitihi wa man syaa' minal muslimin. Jadi seekor kambing untuk satu orang, kemudian ikut menyertakan ganjarannya bagi keluarganya dan siapa yang dia kehendaki daripada kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban, beliau mengucapkan, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimalah ini kurbannya Muhammad, keluarganya Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu keluarga, satu ekor kambing saja untuk satu orang dari mereka. Namun ganjarannya semua keluarga itu dapat ganjaran. Semua keluarga dapat ganjaran. Ya. Siapakah yang dimaksud dengan keluarga di sini? Yang dimaksud dengan keluarganya di sini ada dari sisi uruf, ada dari sisi lughah. Dari sisi pengertian secara umum, dari sisi bahasa. Kalau dari sisi uruf, pengertian secara umum adalah orang-orang yang berada dalam tanggungan kita, istri, anak-anak, karib kerabat yang dalam tanggungan kita. Berarti kalau kita korban niat untuk kita, maka istri kita juga dapat ganjarannya, anak kita dapat ganjarannya, orang yang dalam tanggungan kita ikut dapat ganjarannya. Kemudian dari sisi bahasa, keluarga itu maknanya lebih luas. Likulli qaribin lahu min dzurriyyatihi wa dzurriyyati abihi wa dzurriyyati jaddihi wa dzurriyyati jaddi abihi. Subhanallah, tambah luas. Kita dan anak cucu kita. Berarti ketika kita korban, anak kita dapat ganjarannya, cucu kita dapat ganjarannya. Kemudian ayah kita dan anak turun anak cucunya ayah kita. Kemudian ayahnya ayah, jadi kakek kita dan anak cucunya. Kemudian bapaknya kakek dan anak cucunya. Itu semuanya namanya adalah keluarga. Boleh diwakili seekor kambing untuk salah seorang dari mereka dan semuanya ikut mendapatkan ganjaran.
Kemudian kalau sapi ataupun onta maka maksimal adalah 7 orang. Tidak boleh lebih dari 7 patungan. Walaupun patungannya itu tidak sama. Misalnya harga sapinya itu 10 juta. Ada yang bayar cuma 1 juta, ada yang bayar 2 juta, ada yang bayar 500 ribu, nggak apa-apa. Atau yang bayar 1 orang saja, yang beli 1 orang, tapi ini saya niatkan kurban untuk 7 orang, boleh. Yang penting punya sapi untuk 7 orang maksimal. Baik mereka patungannya sama atau tidak sama, baik mereka ikut patungan atau tidak ikut patungan. Yang penting dari niatnya si pemilik hewan itu. Semoga jelas ya. Karena kemarin ada yang tanya saya, bingung dia, entah pada ustadz yang menjelaskan dia kurang paham, atau memang ustadznya pemahamannya begitu. Jadi katanya sapi itu harus patungan, kalau tidak patungan tidak boleh. Jadi kalau 1 orang beli sapi, maka hanya untuk dia saja, tidak boleh untuk orang lain. Jadi kalau boleh orang lain harus ikut patungan semuanya. Benar. Ikut patungan, tidak ikut patungan boleh. Yang penting sapi itu maksimal untuk 7 orang, walaupun dia ikut patungan. Misalnya kita tidak ikut patungan, disertakan ustaz, ini kurban sapi untuk ustaz juga nanti yang saya maksudkan ya, udah apa-apa, pantun, boleh.